Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Wisnu Pambudi. Saya adalah salah satu staf dosen program studi Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik Politeknik ATK Yogyakarta dengan nomor NIDN 4327018701. Bidang keahlian saya adalah ilmu kimia. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT pada bidang pengajaran untuk memenuhi salah satu persyaratan Serdos tahun 2024. Perkenalkan, saya saat ini ingin memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu pada semester genap tahun 2023-2024, yaitu mata kuliah kimia organik dengan metode DIA. DIA yaitu Delivery, Interaction, and Assessment. Saya akan memulai menjelaskan deskripsi umum dari mata kuliah kimia organik. Mata kuliah kimia organik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 2 pada program studi D3 Teknologi Pengolahan Karet dan Plastik. Mata kuliah kimia organik memiliki bobot sebesar 3 SS praktikum. Bahasa mengantar pada mata kuliah kimia organik yang digunakan adalah bahasa Indonesia. Mata kuliah kimia organik bertujuan untuk membekali mahasiswa mengenai konsep dasar kimia organik dan praktik kerja laboratorium terkait dengan konsentrasi larutan, pembuatan larutan, sintesis senyawa organik, ekstraksi minyak atsiri, identifikasi senyawa alkohol dan ester, serta pembuatan polimer makromolekul. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan kepada mata kuliah kimia organik yaitu 1. Menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis matematika, kimia, dan fisika terkait dengan bidang yang mendukung pengetahuan pengolahan karet dan plastik. 3. Menguasai pengetahuan tentang polimer, bahan karet, dan plastik, serta aditif. 4. Mampu menerapkan matematika, sains alam, dan prinsip rekayasa ke dalam prosedur dan praktek, desain, formulasi material, proses dan teknologi, serta pengendalian kualitas proses dan produk karet dan plastik. Capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. 1. Menunjukkan sikap dan tanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. 2. Menguasai konsep teoritis kimia dengan bidang yang mendukung pengetahuan pengolahan karet dan plastik. 3. Menguasai pengetahuan tentang polimer, bahan plastik dan karet. 4. Mampu menerapkan kimia ke dalam formulasi material. Sub CPMK pada mata kuliah kimia organik. 1. Mampu memahami tentang lingkup keilmuan kimia organik. 2. Mampu memahami tentang mekanisme reaksi kimia organik. 3. Mengetahui dan memahami konsentrasi larutan, teknik penyiapan larutan, dan bahan praktik. 4. Mampu melaksanakan teknik kerja dan keselamatan di laboratorium. 5. Mampu memahami pengujian kelarutan senyawa organik. 6. Mampu memahami dan melakukan pembuatan polimer makromolekul. 7. Mampu memahami dan melakukan identifikasi senyawa alkohol dan ester. 8. Memahami dan mampu melakukan pembuatan film komposit selulosa. 9. Mampu melakukan perhitungan kadar secara volumetri dan gravimetri. 10. Mampu melakukan review jurnal dan mempresentasikannya. Mata kuliah kimia organik dilaksanakan di laboratorium kimia selama 16 pekan. 7 pekan sebelum UTS, 1 pekan UTS, 7 pekan sebelum UAS, 1 pekan UAS. Setiap pelaksanaan pembelajaran, mahasiswa mengerjakan tugas
dan membuat laporan praktikum. Evaluasi pembelajaran mata kuliah kimia organik didapatkan dari kehadiran, penugasan, baik kelompok maupun individu, keaktifan mahasiswa, laporan, UTS, dan UAS. Bobot nilai kehadiran yaitu 10%, penugasan sebesar 15%, laporan sebesar 15%, UTS sebesar 20%, dan UAS sebesar 30%. Dengan total bobot nilai yaitu 100%. Berikut merupakan cuplikan dari proses pembelajaran mata kuliah kimia organik yang saya laksanakan di ruang perkuliahan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat siang semuanya. Ya, Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, sebelum kita mulai perkuliahan hari ini, marilah kita awal dengan membaca doa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, hari ini saya ingin melanjutkan perkuliahan materi yang sebelumnya, yang lalu ya. Nah, kita masuk ke materi konsentrasi larutan. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ingin review sebentar untuk yang materi sebelumnya. Sebelumnya kita ada pengenalan alat-alat laboratorium atau alat-alat gelas. Nah, ini teman-teman ada yang masih ingat fungsi dari alat gelas? Contohnya yang pertama, dari labu takar. Labu takar fungsinya untuk apa? Mengukur lautan ya. Dia ada volume tertentu ya. Itu untuk membuat lautan dengan volume tertentu. Kalau untuk yang pipet volume, Sampel. ya dia untuk mengambil sampel lautan ya. Terus kalau untuk yang labu alas bulat, Untuk yang kemarin ekstraksi itu, ya itu pemanasan ya. Dia bisa untuk penggunaannya untuk reflux. Oke, itu kemarin kita sudah mengenal berbagai macam alat-alat gelas yang ada di laboratorium. Sekarang kita masuk ke pembuatan konsentrasi larutan. Oke, apa itu konsentrasi? Ada yang bisa menjawab? Kan? Ya, Arifin? Ya, dia banyaknya jumlah zat yang terlarut di dalam volume larutan tertentu ya. Ya. Oke, berikutnya larutan. Larutan itu apa? Jadi untuk konsentrasi dia zat terlarut yang ada di dalam larutan. Nah, larutan itu apa? Silakan. Ya, silakan. Ya. Ya, dia campuran ya. Campuran dari 2 atau 3 lautan zat yang campur secara homogen. Itu lautannya, lautan sendiri dia ada 2 macam, lautan yang homogen dan heterogen. Punya heterogen, perbedaannya apa dengan yang homogen? Iya? Iya. Heterogen itu berbeda ya. Berbeda atau dia tidak larut sempurna. Kalau yang homogen dia larut, contohnya seperti larutan garam, larutan gula, itu dia bisa mencampur sempurna. Kalau untuk yang heterogen, dia ada seperti pasir dalam air, ini kan ada terpisah ya, tidak bisa campur dengan sempurna. Oke, berikutnya pelarut. Ini ada pelarut, ada zat terlarut. Dia perbedaannya di mana? Kalau zat terlarut itu seperti apa? Larut itu seperti apa? Kan yang bisa menjawab? Ini dengan siapa? Lupa. Nabila. Bagaimana Nabila? Ya, dia untuk yang pelarut, dia bisa melarutkan, dan jumlahnya dia banyak ya.
Kalau yang zat terlarut jumlahnya dibandingkan dengan yang pelarut lebih sedikit ya. Oke. Ya, zat terlarut dia yang terlarut di dalam pelarut dengan jumlah yang lebih sedikit. Bisa kita masuk ke, nah ini kita ada konsentrasi larutan ya. Jadi kita akan mempelajari beberapa macam konsentrasi. Nah, tadi kita tuh ukuran zat terlarut dalam larutan. Ini contohnya misalkan, ini ada suka kopi nggak? Kopi. Kopi, ya kopi. Jangan terus. Oke, itu kopinya kalian bikin sendiri atau GoFood? Beli, Pak. Oh, punya tak? Berarti dia barista. Oke, kan kita di kopi itu kita bisa kadang kalau kita beli bisa request ya, mau yang less sugar, normal, atau yang no ya, no sugar ya. Extra sugar juga bisa. Nah, dia dengan perbedaan seperti itu akan mempengaruhi apa? Rasa ya, rasanya. Nah, apabila dengan jumlah gula yang semakin banyak, rasanya seperti apa? Semakin manis ya. Nah, itu juga salah satu adanya konsentrasi dari larutan gula. Jadi semakin larutan gulanya banyak atau dia ditambahkan, dia akan semakin manis. Berarti artinya dibandingkan dengan yang less sugar atau yang extra sugar, dikit di istilah dari yang larutan yang lebih pekat yang mana? Yang ekstra atau yang less? Yang ekstra. Ekstra ya? Ekstra. Oke, jadi untuk yang ekstra, dia lebih pekat. Seperti itu. Jadi untuk yang larutan yang lainnya pun dia sama. Contohnya kayak larutan NaCl, dia juga sama. Kalau untuk yang larutan asam, baik dia asam pekat maupun asam lemah juga sama. Dia ketika jumlahnya lebih tinggi, berarti dia lebih pekat. Ini ya. Nah, terus kita sekarang masuk ke, ini ada persen massa, persen volume, molaritas, normalitas, ppm ya. Jadi ini kita menggunakan berbagai macam konsentrasi. Ini nanti dia tergantung dari zat-zat dan larutan yang kita gunakan. Nah, kita masuk ke persen massa. Jadi persen massa ini disebut juga sebagai persen berat ya. Jadi dia dari perbandingan persen bobot per bobot. Jadi jumlah massa zat terlarut dibagi dengan jumlah larutan. Ini persen massa zat terlarut dibagi dengan massa larutan dikalikan 100%. Nah, ini tadi contohnya. Ini kita masuk ke contoh, di sini ada larutan gula sebanyak 30% dalam larutan gula 30% sebanyak 300 gram. Ini berapa berat yang harus ditimbang untuk membuat larutan gula 30%? Kita menggunakan rumus yang ini ya, namanya. Tadi ya ada massa zat larut dan massa larutan. Ini massa zatnya kan 30. Massa zat X, massa persen massanya 30. Massa larutannya 300 ya. Berarti kan 300 ini 900 dibagi dengan 100 di 9 ya. 90 tadi. Nah, 30 dikali 300, 3000 dibagi dengan 190. Jadi massa zat terlarutnya yang akan kita ambil atau kita timbang itu sebanyak 90 gram bagi dengan 300 gram. Jadi persen massa gulanya sebanyak 30% itu diambil sebanyak 90 gram. Nah, kita masuk ke normalitas. Ini normalitas hampir sama dengan tadi, dengan molaritas, tapi kita menggunakan ini ya, ada N ekuivalen ya. N ekuivalen. Karena di sini kita menggunakan adanya dia pengaruh dari ionisasi atau disosiasi dari larutan. Contohnya ada H2SO4, HCl, terus ada HBr yang memiliki valensi. Jadi valensinya bisa berupa ion hidrogen, ion OH atau hidroksi, dan juga dari ion positif atau ion negatif. Ini dari persamaan reaksinya. Jadi di sini kita hampir sama dengan yang rumusnya ini kan molaritas kan gram per mr dikali 1000 per mili ya. Kalau untuk yang normalitas dikalikan dengan valensi. Jadi adanya E atau valensi. Karena untuk yang molnya dia mol ekuivalennya adalah mol dikali dengan valensi.
Nah, valensinya tergantung dari sama reaksi senyawanya. Contohnya ada H2SO4. Dia kan akan terdisosiasi menjadi 2 hidrogen H+ tambah dengan SO4 2-. Nah, ini kan yang berperan ini yang positifnya ada 2 ya. Kemudian untuk yang negatifnya ada 2 juga. Berarti untuk H2SO4 dia memiliki valensi 2. Jadi ketika dibandingkan dengan molaritasnya, otomatis nilai N-nya lebih besar karena ada faktor pengkali valensi terkalikan dengan 2. Jadi kalau untuk yang ini kan biarpun sama-sama H2SO4, tapi kan dia kan tidak ada faktor valensinya. Yang N dia akan lebih besar hasilnya. Nah, kalau untuk yang nanti dia hasilnya kan kedua ya, 2 kalinya ya. Nah, kalau untuk yang NaOH dan HCl, dia valensinya berapa? NaOH menjadi apa? Na plus OH- ya. 1 ya. Dia 1. Jadi untuk yang E-nya atau valensinya dia 1. Sehingga nilai dari molaritas sama normalitas untuk HCl dan NaOH dia sama. Jadi kalau untuk yang H2SO4, untuk nilai N-nya dia 2 kalinya karena ada valensi 2. Ada yang ditanyakan untuk molaritas dan normalitas? Dan normalitas. Nah, itu kita uraikan aja. Jadi kita dari persamaan reaksinya kita uraikan. Dan contohnya senyawa apa? Yang masih. Saya kalau ini kan masih kayak NaOH kan dia masih gampang ya. Nah, NaOH dia pasti akan terurai menjadi Na plus OH-. Nah, kita contoh yang lain. Kalau asam asetat dia CH3COOH. Ya pun nanti hasilnya jadi H+. Karena dia ada CH3CO- plus H+. Dia tetap 1 jeleknya. Jadi dari reaksi dari disosiasinya. Ini apa lagi? Silakan. H2SO4 sudah, NaOH, HCl sudah. HNO3 juga dia 1 di HNO3. HNO3 dia nanti H+. Ini H+. H3 di 1-. Ini dari persamaan reaksinya. Lihat dari persamaan reaksinya. Oke, ini kita lanjutkan. Normalitas sudah. Nah, ini soal contohnya ya. Nah, ini contohnya kita menggunakan BaCl2. Ini BaCl2, ini berapa yang akan kita timbang untuk membuat konsentrasi 0,5 N atau normalitas untuk volume 500 mili. Nah, ini BaCl2 jadi akan sama reaksi seperti ini. Jadi Ba2 plus 2Cl. Kan ada 2 plus, ini biarpun Cl 1, tapi di depannya dia ada 2 ya, koefisien 2, tetap jadi 2. Jadi makanya untuk 1 mol BaCl2 sekarang dengan 2 grade BaCl2. Jadi nanti untuk perhitungan normalitasnya, untuk valensinya dikalikan 2. Ini kalau untuk normalitas dibandingkan dengan molaritasnya itu dia lebih besar normalitasnya karena dia ada valensi 2. Ini. Nah, ini kita menggunakan sama seperti molaritas, tapi hasilnya ya kan 26 gram ya akan kita ambil untuk membuat 0,5 normalitas konsentrasinya. Jadi kalau untuk menghitung N, kalian tuliskan dulu persamaan reaksinya untuk memudahkan penentuan valensinya. Jika dia 1, 2, 3, atau 4. Jadi biasanya
kita hanya 1 atau 2 yang paling banyak digunakan. Jadi kita ppm massa itu massa zat terlarut, satuannya miligram per kilogram. Ini hitungannya kan per 1 juta ya, dari kilogram ke miligram itu dia 10 pangkat min 6. Nah, ini karena kita menggunakan densitas dari air itu 1, jadi baik 1 gram per mililiter, artinya dalam 1 gram air itu setara dengan 1 mililiter volumenya itu. Ini misalkan 1000 gram air, artinya dia volumenya akan 1000, itu 1 liter. Ini kita bisa menggunakan kesamaan ini. ppm menjadi massa zat miligram per volume larutan. Ini volumenya kita menggunakan liter. Nah, ini ada contoh. Ini kita ada ini ya, petugas ingin menjernihkan air kolam sebanyak 2000 liter menggunakan 6 gram kaporit. Nah, tadi kan miligram per volume ya. Ini berapa kaporitnya? Berapa gram? 6 gram ya. Dikonversi menjadi miligram berapa? 6 gram ke miligram. Satu apa? 600 apa 6000? 6000. Dan miligram 6000. Nanti dia 6000 per volumenya 2000 ya. Nah, liter ya. Ini berapa? 3 ya. 3. Ini 3 ppm ya. Iya. Jadi kadar dari kaporitnya dia 3 ppm. Karena kita harus menggunakan satuan yang miligram untuk penggunaan konsentrasi ppm ini. Jadi apabila ada soal dalam gram, kita konversi ke dalam miligram. Nah ini ya, hasilnya 3 ppm. Jadi kita konversi dulu dari 6 gram menjadi 6 miligram. Berikutnya kita masuk ke pengenceran ya. Nah di sini pengenceran, tadi kan kalian membuat deret ya. Deret kan sempat ini ya, ada berbagai macam konsentrasi kan, dari yang paling kecil sampai dia semakin besar ya. Nah itu kita menggunakan pengenceran. Jadi konsentrasi 1 dikali, atau konsentrasi awal dikali dengan volume awal, dengan konsentrasi akhir dikali dengan volume akhir. Jadi ini kita menggunakan pengenceran. Jadi ini misalkan, ini kalian ingin membuat larutan asam asetat 1 molar sebanyak 500 ml dari larutan induk asam asetat 17,5 molar ya. Asam asetat. Nah, ini kita menggunakan sama tadi ya, pengenceran ya. Ini kita ketahui C1-nya 17,5, C2-nya yang kita buat 1, C2-nya 500. Ini yang akan kita ambil sebanyak ya, 28,57. Kemarin kalian setelah praktikum ingat nggak? Ketika mengambil larutan asam pekat itu di mana? Ruang asam ya. Jadi untuk pembuatan larutan pekat, kita pasti dari lemari asam. Karena dia ada blower untuk menyedot uapnya itu. Oke, kita pembuatan untuk pengenceran kalau dari larutan pekat, kita pasti pengencerannya dilakukan di ruang asam. Terus ketika larutan asam kita encerkan, biasanya itu di labu takarnya itu kita isi dengan aqueous dulu ya, 1/4, baru tambahkan dengan asamnya. Tapi kalau larutan basahnya dulu baru dituang dengan aqueousnya. Kita udah tahu kenapa? Saya dengar reaksinya, reaksi panas ya. Jadi untuk asam dia panas, makanya bisa didahulukan dengan aqueous. Ya, untuk mengurangi dia tidak panasnya berlebih. Nah, ini di sini ada sudah terisi dengan air atau aqueous ya. Baru tambahkan asamnya. Lalu kemudian tambahkan aqueousnya lagi sampai memenuhi sampai ke batas garis ini.
Ini untuk pengenceran. Oke, ada yang ingin tanyakan? Dari tadi apa saja? Dari awal untuk konsentrasi. Oh, normalitas, ppm, ya itu sudah ada itu ya, persen massa, persen volume, molaritas, normalitas, ppm, terus tadi yang dari lautan pekat, dan pengenceran. Ada yang ingin tanyakan? Oke, dengan materi hari ini? Belum ada? Oke, kalau nunggu ini kita ada tugas ya. Ini tugas nanti, karena kita pertemuan berikutnya kita masuk ke praktikum, jadi kalian akan membuat larutan. Jadi sebelum kalian masuk ke lab, mengerjakan perhitungan ini dulu ya. Jadi kalian sudah melakukan perhitungan, sudah tahu berapa yang akan kalian ambil untuk membuat masing-masing larutan ini. Jadi bagaimana tekniknya, berapa volume atau berapa berat yang akan kalian ambil untuk membuat larutan-larutan ini. Silakan dikerjakan kelompok. Nanti minggu depan ketika ingin melakukan praktikum, silakan dikumpulkan ya. Bagaimana? Iya, tes folio. Oke, ada yang ingin tanyakan? Sudah jelas semuanya untuk terkait dengan konsentrasi larutan ya terutama ya. Karena ini nanti pasti kita akan menggunakan perhitungan ini ya untuk membuat berbagai macam larutan yang akan kita gunakan pada kegiatan praktikum ke depannya. Oke, sudah cukup ditanyakan? Oke, sudah ya? Jelas semua ya? Sudah paham ya? Oke, baik. Saya rasa sudah cukup untuk kuliah pada hari ini. Terima kasih atas partisipasi dan kehadiran adik-adik semua. Setelah kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia panasnya sampai atas cepet panasnya. Iya di sini. Tapi kayaknya Demikian deskripsi singkat video proses pembelajaran mata kuliah kimia organik. Semoga dapat memberikan gambaran mengenai kinerja pengajaran yang saya lakukan khususnya pada mata kuliah kimia organik program studi teknologi pengolahan karet dan plastik Politeknik ATK Yogyakarta. Terima kasih kepada seluruh tim penilai dan panitia sertifikasi Smart Dosen tahun 2024. Serta terima kasih saya ucapkan untuk Politeknik ATK Yogyakarta, program studi teknologi pengolahan karet dan plastik, rekan sejawat dosen, serta rekan-rekan mahasiswa. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.